Ya, jadi hari terakhir ini dua yang kuliah sekaligus ya. Ya, kita coba untuk masuk ke sediaan dan kontrol kualitas dalam 2 jam berikut. Ya, jadi yang pertama ini kemarin sudah singgung ya, perbedaan radiofarmasi dan radiofarmaka atau radiofarmastika ya. Jadi dulu semuanya disebut radiofarmasi. Ya, tapi sekarang rupanya dibedakan ya kan. Jadi kemarin ingat radiofarmasi itu adalah unit ya kan. Suatu unit gedung beserta isinya, beserta SDM-nya dan kegiatannya ya kan. Kemarin ya radiofarmasi itu. Jadi di sana dari bentuk fisiknya ada kamar-kamar ya kan, mulai dari penerimaan, kemudian ada dispensing, ada penyimpanan atau hot lab ya, kemudian ada tempat untuk kalau kecipratan gitu kan, ya kan, ya, itu ada istilahnya kamar mandinya untuk membuang cipratannya itu ya kan. Itu adalah radio farmasi, termasuk juga orang-orangnya ya kan, ada dokter, ada apotekernya, radio farmasis, kemudian dari kimia misalnya saja kan, dari fisikanya, ya. Jadi suatu kumpulan para ahli ya kan. Ya, kemudian kegiatannya tadi SDM-nya kegiatannya ya riset ya kan. Karena baik riset untuk mahasiswa maupun untuk stafnya sendiri, karena memang setiap saat harus dilakukan riset untuk mencari radiofarmaka atau radiofarmastika yang ideal itu ya. Nah, kemudian sampai pada pengelolaan sampah radioaktif itu sendiri ya kan, label-labelnya dan sebagainya itu masuk di dalam radiofarmasi. Nah, yang berhubungan dengan sediaannya atau obatnya itu adalah radiofarmaka atau radiofarmastika. Jadi kita baca dulu adalah radiofarmaka adalah senyawa radioaktif yang digunakan untuk diagnosis ya, utamanya nih, dan terapi pada penyakit manusia. Jadi 95% itu untuk diagnostik ya. Yang 5% untuk terapi, utamanya terapi pada penyakit kanker ya kan. Jadi obat ini tidak berefek farmakologis ya kan. Jadi artinya nanti di bawah kita akan tahu bahwa obat yang dipakai adalah sebagai pembawa saja, ya kan? Oke, kita teruskan. Bersama dengan obat biasa untuk injeksi, ya karena kebanyakan diinjeksikan tidak lewat oral, maka harus 2 hal utama di sini ya, harus steril dan bebas pirogen dan harus melalui kontrol kualitas seperti obat-obat biasa, ya kan? Karena memang memakai obat biasa cuma tadi tujuan dan dosisnya berbeda ya kan. Jadi berbeda dengan obat biasa konvensional, perannya sebagai pembawa ya kan, zat radioaktif atau radionukleida. Ini sudah kita singgung itu. Next please. Ya, jadi jadi sebelum masuk ke sini diulangi lagi bahwa di dalam radiofarmaka ini ya kan, 2 benda digabungkan jadi satu. Yang satu obat atau senyawa kimia yang biasa dipakai obat, yang satunya adalah zat radioaktif atau radionukleida, ya kan? Ini digabungkan jadi satu. Nah, yang aktif kalau obat biasa kan obatnya. Nah, di sini obatnya sebagai carrier, pembawa gitu kan, pengemban istilahnya lain, ya kan, ada macam-macam istilah gitu kan. Yang nanti aktif, ya kan, baik diagnosa maupun terapi adalah zat radioaktif atau radionukleidanya itu ya kan. Jadi ini harus jelas dulu gitu kan. Jadi radio farmaka atau radiofarmastika seperti begitu ya kan. Walaupun nanti kita tahu bahwa ada yang tidak memakai obat ya. Jadi dia langsung saja zat radioaktif dalam bentuk plate ya kan, ditempelkan pada misalnya kanker gitu kan. Kanker kulit, kanker atau mana saja itu. Oke, itu secara umum. Nah, kemudian nanti faktor harus dipertimbangkan sebelum memakai radiofarmaka, paling tidak ada 6 atau lebih nanti. Di sini 6 dulu ya. Jadi yang pertama jenis masalah yang dihadapi. Paling tidak itu harus tahu ini untuk diagnosa atau untuk terapi ya kan.
Kemudian juga kalau untuk tadi diagnosa terapi itu organ mana yang dituju, kan begitu ya, paling tidak itu kan. Yang kedua tentu saja maksimum dos yang diizinkan MPD. Di sini utamanya ya kan adalah dosis daripada zat radioaktifnya itu, ya kan. Sedang yang pembawanya itu tentu saja aman ya kan, karena sekecil mungkin ya kan. Yang ketiga waktu optimum. Jadi Anda bayangkan saja waktu zat radioaktif itu kan terbatas ya. Ada, kita paham, ada peluruhan gitu kan. Setiap saat dia aktivitasnya mengecil gitu kan. Jadi memang harus pas begitu kan. Jadi waktu PM-nya bisa dihitung gitu. Jadi istilahnya kalau disuntikkan sekarang, nanti dia sampai target tuh berapa menit atau berapa jam, kan begitu ya kan. Kemudian setelah itu dikeluarkan, ya kan. Kalau waktunya ini terlalu cepat, ya, kemudian difoto ya, ya tentu saja belum nyampe, ya kan, nggak kelihatan apa-apa, ya kan. Demikian juga kalau terlalu lama, ya kan, maka zat radioaktif sudah mulai dibuang gitu kan. Jadi harus tepat saatnya, bahwa zat radioaktif itu istilahnya ya bekerja atau menempel pada organ atau jaringan, ya kan. Ya, jadi keempat itu gabungan dosis pemakaian itu antara tadi dosis maksimum MPD dan waktu. Yang kelima pemilihan sediaan. Jadi di sini seperti obat biasa ya kan. Nanti bisa secara ada oral, ada injeksi, ada bentuk salep dan sebagainya ya. Oke, jadi di situ nanti harus diperhatikan peluruhan tadi ya, peluruhan fisika. Yang keenam selalu diusahakan bahwa kalau obat ini zat radioaktif radiofarmaka ini sudah bekerja ya kan, kemudian sesegera mungkin pergi ya, atau disebut residual activity, segera setelah penataan selesai, ya, penataan itu scanning atau motret, serendah mungkin. Jadi harus segera dibuang gitu ya. Next ya. Next ya. Oke. Jadi di sini kita sebagai seorang farmasis, radiofarmasis ya kan, misalnya di unit radiofarmasi tadi, atau di nuclear medicine ya kan, di rumah sakit, atau nanti di Batan ya kan. Nah, tergantung di mana kita bekerja. Di Batan sudah banyak juga yang ada unit radiofarmasi ya. Oke, RF radiofarmastika atau radiofarmaka adalah obat yang dikonsumsi oleh pasien ya, bisa tadi untuk diagnosa atau terapi. Dipakai secara luas baik di dalam negeri maupun ya antar negara ya, internasional. Nah, ini semakin kompleks maka perlu skill ya. Jadi pengetahuan dan ada komunikasi interdisiplin gitu ya. Beberapa hal ini ya diambil 5 hal untuk kita seorang radiofarmasis ya kan, menguasai tentu saja seperti halnya obat ya kan. Jadi yang pertama ya tahulah suppliernya, dari mana kita akan beli ya kan. Kemudian yang kedua kemarin cara penyimpanan yang benar ya kan. Kemudian yang ketiga preparasinya ya, penyiapannya. Kemudian betul nanti bagaimana mengontrol kualitasnya setelah jadi obat itu, dikontrol kualitasnya kan. Ya, kemudian kelima nanti berhubungan dengan pengelolaan data. Next please. Oke, jadi misalnya saja nih contoh-contohnya ya kan. Penyiapan sedia radiofarmaka yang pertama tadi pengencerannya harus tepat, artinya berhubungan dengan kadar atau konsentrasi daripada radionukleida itu kan, ya kan. Itu harus tepat, karena kalau terlalu kecil seperti obat maka ya tidak bermanfaat ya kan, nggak akan kelihatan nanti untuk mendiagnosa apalagi mengobati kan, menyembuhkan gitu kan. Jadi tidak boleh terlalu kecil. Demikian juga jangan terlalu besar ya kan. Ini bahaya radioaktif, baru sudah disinggung, lebih besar daripada obat ya kan. Jadi sampai yang sekedar kecil, mual-mual dan sebagainya, sampai pada kematian ya kan. Jadi itu tadi harus diperhatikan MPD-nya tadi ya. Maximum permeable dose. Yang kedua adalah menghindari incompatible. Saya kira di farmastika sudah diajarkan ya. Kata-kata yang dulu saya sering dengar, itu incom gitu kan ya.
Income itu artinya kalau dicampurkan itu nggak match gitu kan, ya kan. Jadi nggak bisa bereaksi seperti yang diinginkan, ya kan. Istilahnya kalau di laboratorium, resep ya, farmastika, ada serbuk kering ditambah serbuk kering lain, ini kemudian menjadi apa, lembek gitu kan. Itu income namanya kan. Nggak cocok, ya kan. Nanti ada pun kalau siap-siap, ya kan, mencari atau dicari pasangan harus yang tidak income, harus kompatibel gitu kan. Ya, ini penting. Nanti income enggak, ini kalau teman ini ada yang mengincarnya ya, yang mahasiswi kan. Ini kira-kira kalau dilanjutkan kompatibel atau inkompatibel gitu. Kalau inkompatibel banyak hal yang nggak cocok ya, ngomong nggak pernah gaduh ya, ganti yang lain, begitu ya kan. Ya, ini untuk mempermudah pengertian inkompatibel, harus cocok, ya kan. Yang ketiga, cara penyiapan yang baik. Jadi memang beda dengan obat biasa, misalnya yang utama adalah menghindari exposure, ya kan, dari zat radioaktif itu, baik pada staf sendiri, ya kan, di unit radiofarmasi, maupun nanti yang mengambilnya, para perawat, para dokter. Demikian juga dengan pasien dan ahli yang lain. Jadi yang penting ini jangan sampai sinar daripada zat radioaktif itu kemudian mengenai, ya kan, orang-orang yang ya bukan seharusnya kena gitu kan. Ya, kecuali nanti memang pada pasien yang dikendaki gitu kan. Kemudian lagi, ya ini tadi, ya kan, perlu R&D, research and development, ini terus menerus, ya kan, supaya ya dua hal lah, ya kan, supaya aktivitasnya menjadi bagus, tinggi, kemudian toksisitasnya rendah, kalau bisa dihilangkan, ya kan. Ini perlunya R&D itu gitu kan. Jadi penyiapannya cepat, mudah, ya kan, aktivitasnya juga optimum. Tapi tadi itu, kalau sudah dipakai harus segera bisa keluar, dibuang gitu kan. Jadi aman gitu. Oke, next. Ya. Oke, jadi ini kembali ke awal. Jadi radiofarmaka tadi disinggung, ada yang tanpa pengemban, ya kan. Jadi unsur radioaktif saja ditempelkan atau dihirup gitu kan. Xenon itu untuk paru-paru gitu kan. Kemudian krom ini juga ya. Dan yang kedua yang kita perbincangkan banyak yaitu senyawa berlabel, ya kan. Jadi protein terreduksi dengan iod atau senyawa berlabelkan teknisium ya, TC, ya itu adalah senyawa berlabel. Kemudian di bawah yang biru istilah lain senyawa perunut berlabel, label traces atau radio diagnostic agent. Ini sinonim namanya. Next please. Ini juga sedikit banyak perbedaan. Ada radiokimia, ada radiofarmaka. Bedanya di mana gitu kan? Jadi jelas ya, kalau radiofarmaka, farmasi ini untuk manusia, ya kan, sehingga sifatnya tadi apa? Ya seperti steril, non pirogen, non toksis gitu kan. Sedang radiokimia ini di luar manusia, ya kan. Kemarin sudah beberapa contoh kan ya, untuk mengecek cairan di dalam pipa-pipa, baik air maupun minyak bumi kan, diikuti di atas tanah itu sendiri kan, di monitoring, ada yang hampir pecah apa enggak, kalau pecah ya segera diganti pipanya itu yang saya kira sangat terkenal, ya kan. Banyak yang lain radiokimia ini yang jelas tidak digunakan pada manusia, jadi tidak memerlukan tadi sterilitas maupun bebas pirogen. Next please. Oke, jadi kembali lagi lebih dalam lagi. Jadi radiofarmaka atau radiofarmaseutika ini terdiri dari dua benda, ya. Zat radioaktif disebut radionukleida. Bagian radiofarmaka yang memancarkan radiasi yang nanti akan dideteksi, dibaca oleh detektor, ya kan. Nah, yang kedua pembawanya adalah obat, ya, farmakon atau senyawa obat. Ya, dia sebagai karier, ABC tugasnya ini, pembawa radionukleida itu, ya kan, untuk berakumulasi atau distribusi di organ yang dituju, ya. Jadi dia gunanya di situ, dia untuk membawa, ya kan, membawa ke target dan kemudian menebarkannya dan membuangnya, ya kan.
Yang B, terlibat dalam fungsi fisiologis organ yang dituju. Ya, itu jelas. Apapun yang masuk ke dalam organ, ya dia akan mengikuti aturan di dalamnya. Kemudian merupakan senyawa yang dilabel. Nah, ini kan. Oke, next. Ya. Jadi ini istilah ditempelkan ya. Jadi zat radioaktif itu ditempelkan kepada senyawa obat atau farmakon ya. Kemudian dideteksi. Yang kedua, dengan demikian struktur morfologi dan fungsi fisiologi dari organ tersebut dapat diperkirakan ya, dapat dilihat di foto dan sebagainya. Kemudian senyawa obat yang dipilih harus aman, tadi jelas ya kan, non toksik bagi manusia. Ya, obat apapun mesti begitu ya, harus aman. Kalau nggak aman ya bukannya kesembuhan tapi malah mempercepat kematian kan begitu ya. Kemudian yang terakhir di situ, radiasi dari radionukleida yang dipilih harus mudah dideteksi, jelas ya kan, terukur gitu kan. Demikian juga nanti dosis radiasi terhadap pasien itu sekecil mungkin atau minimal. Next, please. Ya, next. Oke, jadi ini beberapa radiofarmaka ya kan, yang ideal ya. Jadi seperti membuat obat tentu saja ya ada batas-batasannya. Yang pertama yang mudah tersedia. Kalau sulit, kenapa harus sulit-sulit ya kan? Pakai yang lain ya kan? Mudah tersedia atau mudah diproduksi, tidak mahal, cepat tersedia di fasilitas kedokteran nuklir atau nuklir medicine atau di radiofarmasi ya. Jadi mudah diproduksi, tidak mahal dan cepat tersedia. Jadi kalaupun membuatnya secara cepat dapat disiapkan, itu kan yang pertama. Ya, mudah diproduksi. Yang kedua, kalau itu dibuat, maka metode pembuatannya adalah sederhana, ya. Ya, jadi tidak hanya radiofarmaka, membuat obat biasa pun ya kan, ya harus yang istilah reaksinya itu sederhana, ya. Jadi saya kemarin di Jerman membuat suatu senyawa ester 6 step reaksi, ya kan. Di sana apa-apa mudah, alatnya ada, bahannya juga ada ya kan, pokoknya pendukung-pendukungnya ada, jadi cepat ya kan, dalam sebulan katanya sudah bisa mendapatkan senyawanya. Tapi kalau di Indonesia ini kan alat-alatnya masih belum komplit, belum sempurna, apalagi bahannya nih kalau habis. Kalau di Eropa termasuk Inggris itu, kalau hari ini kehabisan bahan, kita pesan, maka overnight, besok pagi sudah datang. Kalau di sini bisa berbulan-bulan sampai setahun gitu, apalagi sekarang ini ya kan, ada bahan-bahan yang nggak boleh ini karena bisa untuk membuat narkoba, nggak akan pernah datang gitu kan. Ini ya, jadi metode pembuatan sederhana. Nah, satu lagi kemarin, kalau di Jerman 6 step, di sana sebulan. Kalau di sini bisa setahun, ya kan? Maka yang paling baik, dan kalau itu diproduksi maka harus reaksinya itu tidak banyak step ya kan, satu atau paling banyak 2 step saja. Ya, karena apa? Pembuatan yang rumit tidak sederhana akan meningkatkan biaya dan harga, ya kan? Jadi kalau misalnya tadi saya bilang 6 step, maka yang pertama sulit, yang kedua rendemennya, hasilnya itu relatif kecil ya kan, karena seperti air melewati 6 talang gitu kan ya, banyak bahan-bahan yang tertinggal di setiap step ya kan. Tapi kalau satu step, itu rendemennya itu tinggi gitu kan. Oke, jadi ini hubungannya dengan sintesis misalnya kan. Jadi pembuatannya dengan reaksi sederhana, sebab yang rumit meningkatkan biaya ya kan, waktu juga ya kan, biaya, waktu, tenaga. Ujung-ujungnya rendemennya juga kecil gitu kan, kalau ini banyak step reaksinya. Oke, yang terakhir itu jarak geografis yang jauh antara user dan supplier. Ini harus dihindari ya kan. Jadi istilahnya, karena apa? Kalau terlalu jauh itu nanti zat radioaktifnya sudah padam di tengah jalan, itu mudah ya. Nah, jadi cari yang paling dekat lah begitu kan. Jadi nggak mubazir nanti. Karena akan membatasi ketersediaan radiofarmaka yang berumur pendek. Nah ini kalau pendek, harusnya 1 jam, 2 jam bisa dipakai.
Kalau terlalu jauh, maka di tengah jalan sudah hilang aktivitasnya itu. Next, please. Oke, itu tadi mudah didapat. Yang kedua, waktu paruh efektifnya pendek, ya kan? Nah, ini ada hitung-hitungannya gitu. Jadi radionuklida meluruh dengan waktu paruh tertentu yang disebut waktu paruh fisik, ya, TP. Radiofarmaka yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia dikeluarkan di dalam tubuh dari dalam tubuh melalui ekskresi, ya, baik urin, penapasan, ya kan, sampai fesal, ya. Ekskresi biologis tersebut mengikuti hukum potensial eksponensial, seperti halnya peluruhan radioaktif, sehingga setiap radiofarmaka mempunyai juga waktu paruh biologis, TB. Ya, T-nya time, B-nya biologis. Kalau TP, time, dan P-nya fisik. Jadi ada dua pengertian yang berhubungan dengan nanti waktu paruh efektif. Next, please. Ya, jadi nanti di bawah. Oke. Radiofarmaka yang dipakai sebaiknya waktu paruhnya cukup. Oh, belum tadi. Yang hijau, yang dua. Next, sebelumnya. Nggak bisa. Oke, jadi nanti itu boleh. Ya, radiofarmaka dipakai sebaiknya waktu paruhnya pendek. Waktu untuk memulai pencitraan bervariasi tergantung pada genetika fisiologis dan dari radiofarmaka, ya kan? Jadi tadi waktu ini sangat penting sekali, antara jam berapa radio nukleotida itu sudah di jaringan yang dituju, ya, targetnya itu kan. Jadi sehingga nanti ada waktu mulai pencitraan bergerak, ya. Ya, jadi waktu ini menjadi penting, ya kan. Nggak bisa sebelumnya, ya. Jadi stop dulu, ya. Ya, jadi mulai pencitraan itu pemotretan, ya, tergantung pada genetika fisiologis dari radiofarmaka. Semakin cepat akumulasi radiofarmaka, semakin segera pencitraan bisa dimulai. Jadi pengaturan waktu ini kan. Jadi pokoknya jangan sampai sediaan ini sudah siap, pasiennya malah belum siap. Jadi harus memang ada simulasi, istilahnya sedikit simulasi sehingga tepat gitu kan. Masuk ke ruang scanning, ya, maka pasien itu sudah siap betul gitu kan, jangan terlambat. Oke, radiofarmaka yang baik adalah mengandung radionukleida dengan waktu paruh biologis yang pendek. Sebaliknya, yang lama tidak baik, ya kan, kecuali memang cepat diekstraksi dari tubuh. Diterangkan, radiofarmaka dengan waktu paruh efektif yang panjang mengakibatkan pemaparan radiasi yang tidak perlu kepada pasien. Jadi artinya tadi yang ideal begitu masuk, ya kan, 3 step, ya. Masuk ke dalam tubuh, kemudian segera ke target, ya kan. Kemudian di target itulah nanti diagnosa, baru kemudian difoto, ya kan. Nah, setelah selesai semestinya radiofarmaka itu kemudian dibuang, dikeluarkan, ya kan, dan sudah tidak ada aktivitas radioaktifnya lagi gitu kan. Nah, tapi kadang-kadang ada bermasalah, ya kan. Yang tadi apalagi kalau susah dibuang, setelah bekerja dia susah dibuang, ini kan membahayakan jaringan, ya kan. Ya, jaringan terkena radioaktif itu kan menjadi rusak, ya kan. Ya, makanya ada yang penting dikeluarkan secepatnya, walaupun masih punya radiasi, ya kan. Ini diperlukan pengelolaan yang lanjut, ya kan. Walaupun di kotoran ya harus dikelola, jangan sampai dia berakibat buruk, ya, pada siapapun yang mendekatinya. Ini pekerjaan yang gak enak, ya kan. Bekerja dengan sesuatu yang tidak nyaman gitu kan. Jadi memang yang idealnya ya begitu selesai dibuang dan sudah nggak ada zat tidak ada aktivitasnya, ya, tidak ada radiasinya saja. Radiofarmaka dengan waktu paruh efektif yang panjang mengakibatkan pemaparan tadi radiasi yang tidak perlu kepada pasien dan berbahaya. Next, please. Ya, itu, ya kan. Ini intinya tidak memancar partikel itu untuk ke tubuh manusia ini, ya, kita menghindari partikel alfa dan sinar beta, ya kan. Jadi dia dipakai nanti di laboratorium, ya kan. Macam-macam, ya.
pemanfaatnya di dalam laboratorium, partikel yang mengeluarkan sinar alfa dan beta. Sedang yang biasanya kita pakai ya pada tubuh adalah sinar gamma atau emisi foton ya. Jadi sinar gamma yang banyak dipakai itu kan. Ya, disukai banyak radionuklir pengemisi beta seperti iod sering digunakan dalam pengujian klinis. Jadi tadi di laboratorium ya yang mengeluarkan sinar alfa maupun beta. Namun radiasi beta tidak boleh digunakan untuk klinis in vivo karena memberi dosis radiasi yang tinggi pada pasien. Jadi yang penting alfa sinar beta itu dipakai di luar ya kan tubuh manusia karena dia mempunyai sifat yang keras gitu kan. Nah, kita pakai sinar gamma atau foton. Next please. Ya, ini gamanya sendiri nanti peluruhannya ya, nanti di Bu Nunung menjelaskan lebih jauh. Meluru dengan penangkapan elektron dan transisi isomer, ya kan? Jadi karena radionik pengemisi partikel kurang diharapkan, maka radionukleida RN ini yang digunakan harus meluru dengan penangkapan elektron atau transisi isomer tanpa konversi neutral, artinya memakai sinar gamma. Next. Ya. Iya, jadi nanti ini hubungannya dengan tadi emisinya ya kan. Jadi apapun peluruhannya radionuklir harus mengemisikan radiasi gamma dengan energi antara 30 sampai 600 kilo elektrovolt ya kan. Jadi itu batasannya. Nah, idealnya itu adalah di tengah-tengah nanti ya kan. Nah, itu ada keterangannya kalau di bawah 30 kilo F foton-fotonnya diserap oleh jaringan, tidak terdeteksi ya kan. Tapi kalau terlalu tinggi, itu alatnya. Kolimator pada detektor tidak efektif dan detektor NIJ berkurang sensitivitasnya dengan bertambahnya energi foton. Jadi itu di atas 600 negatif, kurang bagus. Demikian juga yang di bawahnya. Nah, di tengahnya mana yang paling ideal? Next please. Ya. Ya, jadi nanti itu sekitar biasanya 150 keV ya, sampai 300 yang dipakai. Oke, yang nomor 4 tadi. 150-an sampai 300. Yang kelima ini adalah rasio target dan non-target tinggi. Jadi artinya radiofarmaka yang dipakai itu dia tentu saja ya istilahnya apa ini? Ya, terlalu cinta pada targetnya daripada yang lain gitu kan, ya kan? Terlalu lebih kuat mengikat organ target daripada yang lain, ya kan? Sehingga aktivitas di organ non target akan mengaburkan rincian struktur gambar citra dari organ target. Jadi maksudnya kalau daya ikatan antara dengan ini akan difoto jantung ya kan. Tapi senyawa ini selain ke jantung juga ke sekitarnya. Tentu saja terjadi kabur nanti fotonya kan. Itu. Jadi harus ada hitung-hitungannya. Dihitung dulu ya kan. Nah, di situ ada itu. Rasio aktivitas target terhadap non-target harus tinggi. Ya. Dinyatakan sebagai figure of merit atau F. Itu kan. Jadi sebelum dipakai sudah ada perkiraannya ya kan. Ada hipotesisnya. F sama dengan T minus N per T plus N dalam kurung setengah. Ya kan? Jadi T ini radioaktivitas di organ target ya kan, yang N non target ya kan. Ini disebut figure of merit. Semakin besar F semakin baik lokalisasi RF di organ target ya. Jadi persaingannya itu besar sama kecil, besar pada target, kecil pada non target. Terus next ya. Kemudian nanti kesesuaian metabolik ya kan. Jadi memang pembawa ini demikian juga radionuklidnya harus pas ya kan. Jadi ambil contoh ini, RF seharusnya tidak di metabolisme sebelum terakumulasi di organ target ya kan. Jadi semestinya begitulah. Kalau mahasiswa nih ya dari rumah mau kampus ya itulah ya kan. Langsung saja lurus, nggak belok-belok ke supermarket, ke rumah makan dan sebagainya sehingga terlambat ya kan.
Ya, jadi bisa menghilangkan kegunaan radiofarmaka untuk uji diagnostik, ya kan? Ya. Namun pada beberapa kasus setelah RF terakumulasi organ target, EFE ikut serta dalam fungsi metabolik organ tersebut sehingga bisa memberikan informasi struktural pada organ tersebut. Jadi maksudnya tentu saja ini dipakai untuk riset, ya kan? Jadi setelah ditarget, itu akan dikeluarkan dari tempat-tempat yang sudah tertentu. Nah, itu bisa terukur gitu kan. Sehingga keamanan nanti bisa terjamin ujung-ujungnya kan gitu, ya kan. Jadi misalnya selenium, metionin digunakan di dalam sintesis protein misalnya ya untuk riset. Next. Ya, terus. Oke, di slide kurang bagus. Enggak apa. Bagaimana memformulasi RF yang diinginkan, seberapa kompleks prosedur preparasinya, ya kan? Jadi di sini ada 7 hal penting. Yang pertama tentu saja dipelajari sifat fisika dan kimianya, ya. Sehingga nanti bisa diperkirakan, ya kan, berapa banyak masing-masing untuk direaksikan maupun akibat yang lain, ya kan, hasil reaksi yang lain. Nomor 2, dirancang protokol eksperimen yang mantap. Ya kan? Setelah semua bahan disiapkan, dilakukan eksperimen, dry run, sebelum eksperimen yang sebenarnya dilakukan. Jadi memang ada percobaan-percobaan, ya kan, untuk pemanasan istilahnya sebelum pengerjaan yang seharusnya. Nah, ini yang keempat, ini memang di mana-mana, ya kan. Metode preparasi harus reproducible, baik yang in-house, ya kan, di lab maupun yang ada buatan di pabrik. Ya, jadi memang begitulah, ya kan. Jadi kalau membuat obat, jamu dan sebagainya juga sama, ya. Harus di mana di Jogja bisa dibuat, mestinya di Jakarta, Surabaya juga bisa dibuat. Nah, kalau tidak berbuat, itu namanya tidak reproducible, itu nggak akan dipakai, ya kan. Wah, ini ada bumbu yang dirahasiakan. Oke, kelima adalah metode harus simple. Tadi sudah sederhana di depan, ya. Diperlukan beberapa langkah preparasi rutin, hanya diperlukan beberapa langkah saja, jangan terlalu rumit, ya kan. Yang keenam, prosedur preparasi tidak boleh mengubah sifat RF yang diinginkan. RF ini radiofarmaka tadi, ya kan. Jadi proses persiapannya, preparasinya, ya kan, ya, tidak kemudian mengubah sifat yang akan diinginkan. Yang ketujuh, perlu dijaga kondisi yang optimum, ya, seperti obat. Jadi mulai dari pH-nya di dalam, di luar adalah suhu, kemudian yang lain-lain, masih lagi kekuatan ionik dan molaritasnya. Next, please. Ya, jadi secara umum ini yang berpengaruh pada desain radiofarmaka 8 sebenarnya, ini 8-nya terganti 9. Ya, tadi kesimpulannya nanti kembali lagi ke kompatibilitas. Tadi sudah disinggung, ya kan. Jadi artinya reaksinya itu pas match, ya kan, tidak tertolak. Yang kedua tadi stokiometri, nanti kita lihat, ya, satu-satu. Coba next, please. Ya, next. Ya, jadi ini tadi kompatibilitas, kecocokan, ya, kesesuaian. Jadi labelnya bisa dikonversikan kepada molekul yang akan dilabel. Jadi di antara radionukleida dengan obatnya ini sudah diperkirakan dia akan bisa berikatan kuat. Hal tersebut bisa diperkirakan dari sifat kimia kedua pasangan tadi, sifat kimia. Misalnya indium dapat membentuk ikatan kovalen koordinasi dengan DTPA. Yang dapat juga sama-sama membentuk ikatan koordinasi, ya. Yang punya lone pair elektron, maka jika dicampur pada kondisi sesuai akan terbentuklah tadi joinan, ya, indium dan DTPA, ya kan, sebagai radiofarmaka. Sebaliknya bila indium diberikan ke bensin misalnya, tidak bisa, ya kan. Ya, karena bensin itu, ya kan, tidak mempunyai sifat seperti indium. Kemudian di bawahnya iodin bereaksi dengan gugus tirosin dari protein, ya. Jadi ini sudah banyak dikenal, ya kan. Iodium akan bereaksi dengan tirosin.
Sedang radionukleida merkuri akan bereaksi dengan gugus sulfitrir SH, ya kan, dari protein misalnya. Radionukleida tertentu hanya bisa melabel senyawa tertentu. Jadi tadi ada incompatible dan compatible tentu saja. Pada senyawa berlabel TC99M, karena sifat kimia TC ini belum diketahui sepenuhnya, maka karena tidak stabil, maka senyawa RF dengan TC yang baru dibuat, maka uji klinik dilakukan dengan metode trial and error. Jadi ini TC ini nanti ada lihat, ya kan, radionukleida ini ya ibarat cewek atau cowok yang keren gitu kan. Jadi dia punya disenangi oleh banyak obat, ya kan, TC ini. Ya, nanti kita singgung selanjutnya. Next please. Ya, yang kedua stokiometri, artinya apa? Jadi dari reaksi itu nanti, ya kan, maka bisa diperkirakan perbandingan, ya kan, perbandingan daripada starting material. Kita baca, dalam menyiapkan sediaan RF baru perlu diketahui jumlah masing-masing komponen yang ditambahkan. Terutama penting dalam giat tingkat kelumat kecil, ya kan, daripada TC. Konsentrasi TC pada eluat sekitar 10⁻⁻⁹M, kecil sekali. Walaupun reduksi senyawa sekelumit TC jumlah itu hanya perlu 5N sejumlah yang sama. Tapi penambahan pada preparasi 1000 sampai 1.000.000 kali adalah untuk memastikan reduksi berjalan dengan sempurna. Jadi ada alasan tertentu, ya. Demikian juga untuk penambahan chelating agent seperti DTPA, difosforonat, dan MOP harus cukup untuk mengikat semua TC, ya, yang tereduksi itu. Perbandingan stokiometri dan komponen lain dapat diperoleh dengan menggunakan persamaan reaksi, ya kan? Jadi persamaan reaksi, sehingga konsentrasi yang terlalu tinggi dari salah satu komponen sering mempengaruhi kemantapan preparasi, bahkan bisa merusak senyawa tersebut. Jadi ini dalam mereaksikan radionukleida dengan senyawa obat, ini harus dihitung dulu gitu kan, perbandingannya berapa molar misalnya saja kan. Jadi kalau terlalu tinggi salah satunya, nanti berakibat beberapa hal yang kurang cocok gitu kan. Yang ketiga nanti ini hubungan dengan pelarut, ya, muatan molekul. Muatan dari kompleks dalam RF menentukan kelarutannya dalam berbagai pelarut. Semakin bermuatan, semakin larut dalam pelarut air. Molekul non-polar mudah larut dalam pelarut organik dan lipid. Next please. Ya, oke. Ini juga dua ini sama dengan yang tadi, ya kan, ikatan protein. Hampir semua obat baik yang radioaktif maupun biasa berikatan dengan protein plasma. Ini menunjukkan protein ini mempunyai keunggulan daripada yang lain-lain atau keistimewaan, ya. Ya. Hampir semua obat baik yang radioaktif maupun biasa berikatan dengan protein plasma. Ikatan dengan protein dipengaruhi. Ini kelihatan 4 hal, ya kan. Muatan molekul RF, pH-nya, sifat dari protein dan konsentrasi anion dalam plasma, ya. Obat-obat kationik sukar berikatan dengan protein, padahal pH rendah protein plasma bermuatan positif sehingga obat-obat anionik terikat kuat dengannya. Ini jadi pengetahuan ini tadi untuk mengikatkan, ya, antara radionukleida dengan obat. Ikatan protein mempengaruhi distribusi obat ke jaringan, ya, clearance plasma dari RF dan akumulasi. Oke. Nah, yang ke-6 ini juga kelarutan. Ini penting juga kan. Untuk sediaan injeksi RF harus di larutan air yang kompatibel dengan darah, ya kan. pH-nya sekitar 7, ini 7,4, kemudian kekuatan ionik dan molaritasnya juga sesuai dengan darah, ya kan. Kelarutan dalam lemak menentukan lokalisasi RF pada organ target, ya. Tadi karena pembawanya ini senang pada yang suka pada lipid gitu. Sebab membran target tersusun atas fosfolipid, ya, fosfolipid. Ini ada di membran setiap sel. Jika obat tidak larut dalam lipid, maka tidak berdistribusi ke dalam sel. Ya, pentingnya nanti memang dalam senyawa obat ada dua sisi, ya kan, satu yang mudah air, satunya mudah dalam lipid atau lemak. Next please. Ya.
Halo? Susah. Oke. Jadi ini beberapa syarat untuk mendapatkan farmako, ya, radiofarmaka atau farmasetika, ya, yang ideal. Bisa lanjut atau sudah selesai ini yang buku ini? Sudah. Ya kalau enggak sudah diganti yang topik berikutnya, ya kan. Kita lebih detail. Oh, masih satu ini. Oke, ini terakhir saya kira, ya kan. Jadi stabilitas tentu saja, obat pada umumnya harus dijaga stabilitasnya, kan. Jangan sampai dibuat hari ini besok udah rusak, ya padahal mau dipakai. Jadi biasa di laboratorium tiga ini harus hati-hati, ya kan. Di dalamnya pH-nya, yang di luar ini cahaya dan temperatur. Jadi harus terlindung daripada cahaya matahari misalnya itu, ya. Ya, temperatur ini tergantung dia lebih stabil di mana, ya kan? Di kulkas atau di atas meja lab itu, kan, misalnya. Oke, yang terakhir adalah biodistribusi, adalah studi biodistribusi dari radiofarmaka yang penting untuk menetapkan efikasi dan kegunaannya, ya kan? Jadi termasuk ilmu-ilmu ini, distribusi ke jaringan, clearance plasma, ekskresi urin, dan ekskresi vesal. Ini adalah beberapa hal yang perlu dipelajari juga tadi berhubungan dengan masalah utamanya adalah masalah keamanan, ya kan, yang berhubungan dengan kesehatan itu, kan. Oke, apa sudah selesai di ini bab ini? Oh, masih belum, ya. Kayak bentuk sediaan, ya kan. Jadi secara sepintas saja seperti obat biasa, maka bentuk sediaan bisa fisik, ya, bisa gas, cair, padat, ya kan. Kemudian pemeriksaan tadi yang tidak memakai pengemban, ya, xenon. Pemeriksaan ventilasi paru-paru digunakan gas xenon, Xa. Pemeriksaan perfusi paru-paru digunakan makroagregat albumin, MAA berlabel TC, ya. Bentuk sediaan dapat desain untuk penggunaan oral atau IV, diagnostik atau terapik, dikemas dalam kemasan single atau multidos. Jadi ada bagian yang berhubungan dengan masalah sediaan itu sendiri, ya, cairan, emulsi, padat, dan sebagainya, kan. Ya, oke, next please. Ya. Jadi ini sebagai contoh, misalnya saja gas, ya kan, sebagai gas. Ya, gas xenon tadi, chromium, ya biasanya untuk deteksi atau mungkin terapi, ya kan. Ya, kanker ada di dalam paru-paru misalnya saja. Tugas yang kedua larutan, ada NAG, SE selenometionin, TC label DTPA, pirofosfat, ada juga dengan glukoheptanat, ya. Kemudian koloid ini atau suspensi TC sulfur koloid, ya kan, TCMAA. Kemudian indium feri OH3, ya kan. Ini masuk di dalam koloid atau suspensi. Kemudian juga dalam kapsul NAJ misalnya 31 ada dalam kapsul. Yang biji implan tadi yang ditempelkan, ya, ada iridium, aurum, radium. Ini tidak memakai pengemban, langsung ditempelkan pada jaringan yang akan diobati, gitu. Next please. Ya. Oke. Ya, sekarang berlanjut. Jadi desain radiofarmaka ini nanti banyak senyawa yang telah digunakan dalam pemeriksaan kedokteran nuklir. Sebagian telah memenuhi syarat, tapi sebagian tadi perlu diganti atau dikembangkan. Itu makanya di depan sudah kita bincangkan bahwa di lab radiofarmasi ini selalu dilakukan riset, ya kan. Diharapkan pengembangan senyawa baru untuk diagnostik terus berlanjut hingga radiofarmaka baru bisa menggantikan yang lama dan menghasilkan akurasi diagnostik yang lebih baik, ya. Itu tujuannya. Oke, next please. Ya. Jadi nanti ujung-ujungnya memang kalau kita bekerja di unit radiofarmasi, kita harus menjawab pertanyaan ini. Informasi apa yang ingin kita kumpulkan dari pemeriksaan yang dilakukan. Jadi jelas kan ada usulannya, kan. Ada proposalnya, kapan itu kita akan memakai zat radioaktif ini, ya kan, pada pasien ini untuk mengobati ini dan sebagainya itu. Informasi apa yang ingin kita kumpulkan.
Yang kedua, bagaimana cara memformulasi RFA yang diinginkan. Ini berhubungan tadi, mau bentuk apa misalnya saja kan, ya kan. Diikat dengan apa radionuklidanya itu, ya kan. Nah, kita harus memahami itu, ya kan. Jangan sampai mengambil yang salah. Yang ketiga, apakah preparat RF tersebut bisa digunakan untuk uji klinis, ya kan. Ya, jadi pertimbangan-pertimbangan, ya kan, mau uji preklinis atau klinis dan sebagainya, itu kan harus diperhitungkan sebelumnya. Oke, next please. Oke, jadi misalnya saja informasi apa yang dikumpulkan dari pemeriksaan yang dilakukan, ya ini berhubungan dengan lokasi daripada radiofarmaka itu sendiri. Kemudian yang kedua, keterlibatan, ya kan, RF dalam fungsi fisiologis organ yang diperiksa. Contohnya ini, sama-sama jantung ini. Tapi yang akan dideteksi adalah berhubungan dengan penyakit yang beda. Yang pertama, jika ingin memeriksa penyakit jantung, jika yang diperiksa adalah pemompaannya, ya, pompa jantung, maka dibeli RF yang mudah campur dengan darah tapi tidak cepat keluar dari sirkulasi. Misalnya tadi albumin berlabel 99 TC4 atau TC saja, ya kan. Dua, jika yang diperiksa adalah infak myokardial, maka harus dikembangkan radiofarmaka yang secara fisiologis terkonsentrasi pada otot mikrokardial, ya. Kemudian infak mikrokardial akan terlihat dari tidak adanya radioaktivitas di otot jaringan, ya. Ya, ini biasanya dipakai K dan TI, ya. Next please. Ya. Oke, bagaimana formulasi RF yang diinginkan, seberapa kompleks prosedur yang preparasinya, ya, sehingga di sini kembali lagi dari tadi, ya kan, ya harus difahami senyawa starting materialnya itu sifat fisika maupun kimianya, ya kan. Jadi ini awal daripada pemakaian radiofarmaka. Senyawa dan komponen pendukungnya dirancang protokol eksperimen yang mantap. Setelah semua bahan disiapkan, dilakukan eksperimen dry run sebelum eksperimen sebenarnya dilakukan. Jadi sebelum masuk lab, memang dalam riset kan ada dua tempat riset. Jadi yang pertama adalah di luar lab, di perpustakaan misalnya saja, ya kan. Jadi di sana ada adu argumen, mencari metode yang baik dan sebagainya, itu kan tidak di lab, ya kan. Itu sebenarnya eksperimen dry run, dihitung sebagainya itu kan. Kalau memang sudah bagus, baru masuk lab, ya kan. Metode preparasi harus reproducible tadi, ya, baik yang in-house maupun yang buatan pabrik. Harus bisa diulangi kembali, kalau enggak gimana. Metode harus simple, sehingga dalam preparasi rutin hanya diperlukan beberapa langkah. Tidak disinggung, ya. Terlalu banyak langkah, tentu saja akan menjadi lama, mahal, ya kan. Membuang waktu, ya kan. Gitu. Jadi pilih adalah prosedur yang sesingkat mungkin, ya kan. Kalau bisanya satu step saja. Metode harus simpel. Yang kemudian prosedur preparasi tidak boleh mengubah sifat RF yang diinginkan, ya kan. Ya tentu saja itu yang dituju gitu kan. Jadi jangan sampai nanti produknya justru ya tidak berkualitas. Istilah anak sekarang itu KW gitu. Ya. Prosedur preparasi tidak boleh mengubah sifat RF, perlu dijaga kondisi yang optimum. Tadi sudah di atas. Jadi itu memang terbiasa untuk penyimpanan obat-obat yang biasa itu, ya. Jadi kondisi pH, suhu, kekuatan ionik, molaritas, ya, sama saja, ya, antara obat ini radiofarmaka maupun obat biasa. Next please. Ya, jadi seperti obat biasa nanti sebelum dipakai, apalagi rutin, ya kan, ya harus ada uji praklinik, uji klinik dan post marketing surveillance. Jadi uji praklinik, ya misalnya saja pada hewan, ya kan, atau dengan bakteri kalau itu antibiotik, ya kan. Kemudian nanti uji klinik itu pada manusia, gimana caranya supaya juga manusia ini tidak menjadi kelinci percobaan, ya kan. Ada etikanya nih uji klinik, ya kan. Kemudian nanti walaupun sudah dibuat oleh pabrik dipasarkan,
Ini harus diikuti ya kan. Jangan sampai seperti peristiwa apa itu yang dimakan oleh ibu-ibu yang hamil untuk mencegah mual, tahu-tahu dia berpengaruh terhadap janin ya kan, tidak punya tangan, punya kaki, itu kan peristiwa apa? Talidomid ya. Jadi begitu ada gejala yang apalagi bahaya kan, stop. Itu kan. Jadi jika ada adverse drug reaction, ya efek samping, obat itu harus di reject. Ini sekarang ini kan vaksin misalnya saja kan ya, harus diikuti terus itu. Ya mana ada side effect yang kurang bagus ya kan. Masih ditolerir karena cuma ya sakit-sakit sebentar ya kan, atau menjadi tambah lapar dan sebagainya. Oke, next please. Next. Oke, ini cerita tentang masuknya benda-benda ke dalam sel. Terus saja, saya kira tinggal sedikit di belakang. Ya, ini kan waktu biologi sel ya kan. Pelajaran di ini hubungannya nanti bagaimana obat itu bisa masuk ke dalam jaringan, kan harus tahu tentang suasana membrannya ini. Next. Ya. Terus ya, ini di pelajaran biologi sel ya kan, fungsi daripada macam-macam protein di permukaan sel. Terus ya, terus saja. Oke, memang sudah selesai ya kan. Coba kita ke step berikutnya ya, untuk pembuatan sediaan. Ya. Ya, kita ganti ini sementara ini. Jadi itu tadi secara makro ya, secara global pembuatan sediaan farmaka itu sendiri. Coba kita langsung ke metodenya. Langsung ke praktiknya ya kan. Ya, kalau tadi secara umum. Jadi belum bisa. Oke. Tadi metode pelabelan sudah. Kita tunggu sejenak ya. Belum. Ya. Oke, ya itu pelan-pelan. Betul. Dibesarkan. Yes. Ya, next step. Jadi ini namanya metode pelabelan ya. Jadi pelabelan dengan sinar gamma emitter paling banyak digunakan untuk pencitraan organ dalam rangka diagnosis, ya kan? Jadi sama-sama radioaktif tadi, kalau untuk diagnosa ya biasanya mutlak ya kan, pakai sinar gamma atau gamma emitter. Berbeda nanti untuk terapi ya kan, terapi yang ditempelkan. Tadi kan, itu memang bisa bukan sinar gamma tapi yang lain ya, karena memang tujuannya untuk merusak jaringan sel yang kena kanker misalnya. Oke, jadi pada senyawa berlabel ini atom, gugus atom atau semolekul diganti. Ya, ada penggantian disfusi. Baik itu atom yang serupa, gugus atom yang berbeda, ya, suatu kation tertentu dibuat kelat dengan beberapa molekul pembawa carrier, atau pelabelan dapat dilakukan dengan menggunakan isotop dari unsur yang sama atau isotopik ya. Atau mungkin juga non isotopik. Next. Ya, ini isotopik di sama-sama. Jadi misalnya nih ya, yang atas ada iod ya. Ada iodium. Kita lihat di sana penggantian dari 127Y dengan 131Y. Ya, itu namanya senyawa berlabel isotopik karena sama-sama Y dengan Y, ya kan? Pada temperatur 110 sampai 120, pH-nya 5,5,5, maka Y yang 131 itu menempel ya kan pada senyawa berlabel ya kan. Sedang yang Y127 nanti berikatan dengan natrium ya kan. Itu disebut senyawa berlabel isotopik. Sedang yang di bawah ini nanti ini terjadi perubahan ya kan. Jadi di mana S sulfur akan digantikan oleh Se
ya kan? Selenium. Ini sudah non isotopik. Next please. Next. Ya, ini sebenarnya terlalu besar ya. Jadi ini menjelaskan tadi lebih detail lagi. Tadi ada NaY 131, ya kan? Kemudian nanti direaksikan dengan yang Y127 akan terjadi tukar menukar, ya kan? Swap. Terus next. Ya, ini tadi mengikuti yang non isotopik ya. Dari yang S di sebelah kiri, kemudian digantikan oleh selenium Se di sebelah kanan. Next please. Ya, jadi ada 5 metode pelabelan. Ya, ini yang penting saya kira. Metode pelabelan yang pertama disebut reaksi penukaran ion, tadi seperti tadi contohnya. Yang kedua penempelan label asing. Nah, tadi non-ionik ya kan, tadi yang di atas isotopik. Yang nomor 2 non-isotopik. Yang ketiga, ini berhubungan dengan waktu pemrosesan atau biosintesis, ya kan, biosintesis atau sintesis kimia. Yang keempat disebut recoil labeling. Yang kelima excitation labeling. Coba kita satu-satu. Ya, satu-satu. Oke, tadi sudah disinggung ya. Jadi yang isotopik tadi itu. Jadi satu atau lebih atom dalam satu molekul diganti dengan isotop dari unsur yang sama dengan nomor massa yang berbeda. Ya, diharapkan sifat kimia dan biologi ini sama karena atomnya sama. Ya, senyawa induk berlabel dengan senyawa induk identik kecuali isotopnya itu. Jadi Anda lihat itu Bx plus X star, ya kan, bintang. Maka B-nya akan berikatan dengan X star, sedang hanya berikatan dengan X biasa, ya kan? Inilah penukaran isotop, ya. Sediaannya triodotironin, ya. Ini berlabel iod 131, demikian juga tiroksin, T4 berlabel iod 131. Next please. Ya, yang kedua adalah tadi sudah di depan, ya kan, yang non isotopik atau penempelan label asing. Ya. Jadi satu radionukleida disenyawakan terhadap suatu molekul yang punya peran biologis yang telah diketahui, ya. Terutama dengan pembentukan ikatan kovalen, ikatan yang kuat, ya kan, atau kovalen koordinasi. Rn atau radionukleida yang ditempelkan adalah asing bagi molekul tersebut. Ya, ini judulnya label asing. Tidak melabeli dengan penggantian atau pertukaran salah satu isotopnya. Jadi misalnya ini tadi di atas sudah selenium, ya. Ini contoh yang lain misalnya albumin berlabel technetium. Jadi Tc di albumin tentu saja asing, ya kan. Kemudian Tc di TPA. Kemudian ada sel darah merah, dia kemasukan benda asing krom, ya kan, 51 krom. Protein juga, itu ada iod, ya, iod 131. Ini juga benda asing, ya kan. Dalam beberapa kasus stabilitas in vivo menjadi tidak pasti. Ini jadi secara reaksi, ya, kemudian adanya benda asing biasa kan, ya kan, seperti ada ya, sekarang ini kan ada benda asing COVID-19, akan terjadi kejadian-kejadian yang nggak biasa kan. Jadi dalam beberapa kasus stabilitas in vivo menjadi tidak pasti, ya kan, macam-macam. Yang terakhir di situ bisa terjadi perubahan sifat kimiawi dan biologis. Jadi tadi dengan memasukkan tadi benda asing, ya kan? Ya seperti di rumah tangga saja. Kalau ada orang asing masuk, ya akan terjadi perubahan-perubahan. Ya, terjadi perubahan sifat. Ya, kalau di sini perubahan sifat kimiawi maupun biologis. Ini perlunya riset terus-menerus. Next, please. Ya, ini masih asing, ya. Bisa juga radionukleida yang analog secara kimia dipastikan terhadap atom yang ada dalam satu molekul. Jadi tadi ya, selenium menggantikan sulfur dalam metionin, membentuk Se selenometionin. Kebanyakan senyawa berlabel Sp jenis ini ikatan kimia terbentuk melalui pembentukan kelat, ya kan. Jadi ada adaptornya istilahnya kan. Ya, jadi perlu ada kelat.
Semua RF yang berlabel TC itu memakai kelat, kemudian ada namanya bagus ya, Rose Bengal, ya, iod. Label protein, label hormon, label sel, ya, indium yang bawah, kemudian ada indium bleomycin, ya. Oke, next. Ya, kalau ada yang bertanya boleh interupsi, ya. Nah, yang ketiga ini berhubungan pada waktu peracikannya, biosintesis atau sintesis. Pokoknya sintesis, ya kan? Oke. Yang pertama adalah biosintesis. Jadi di sini organisme hidup ya seperti fungi atau bakteri ditumbuhkan dalam medium culture yang mengandung senyawa perunut ya atau tracer radioaktif. Jadi di situ seperti makhluk hidup yang membesar tapi di sekelilingnya ada benda-benda yang asing gitu seolah-olah gitu kan. Tapi sebenarnya dia bukan asing karena mempunyai kemiripan yang ada di dalam organisme itu. Jadi kita lihat di situ tracer tersebut disenyawakan dengan metabolit yang dihasilkan oleh proses metabolisme organisme tersebut, ya kan? Jadi misalnya saja metabolit dipisahkan secara kimia, contohnya vitamin B12 dilabel dengan kobalt 60 atau kobalt 57, ya kan? Ya, jadi ini memang kobalt ada di dalam vitamin B12, ya kan? Sehingga dia di dalam organisme Saccharomyces griseus, ya kan? Maka nanti akan menciptakan vitamin B12 yang membawa kobalt bukan seperti biasanya tapi kobalt yang radioaktif, ya. Demikian karbohidrat. Nah, dia ada C-nya, protein, ya, lemak. Semua ada C-nya. Ya, tapi nanti tadi pada waktu sintesis daripada karbohidrat atau yang lain itu dimasukkan sebagai makanannya kan, ya kan? Itu adalah yang radioaktif. C-nya radioaktif. 12C12 bisa C14 misalnya saja, ya kan? Demikian juga yang nomor 4 tadi sudah disinggung-singgung di atas, maka di dalam biosintesis daripada selenometionin, ya kan? Metionin, seleniumnya itu, ya kan, menggantikan apa tadi? Sulfur, ya kan, daripada metionin. Oke, next please. Oke, jadi yang biosintesis, ya kan, jadi memakai ya makhluk hidup, ya kan, bio. Kalau ini adalah kimiawi, ya, jadi kita bisa membuat radio farmastika atau radio kimia di sini, ya kan, itu dengan sintesisnya. Jadi misalnya kita akan buat metanol, ya kan, CH3OH, ya kan. Maka kita mereaksikan CO dan H2. Kita lihat dari atas, suatu molekul kompleks dibuat dari molekul sederhana berlabel isotopik namanya. Contohnya bentukan metanol C14, ya, dari CO14 atau H2 pada derajat tinggi 300 derajat Celcius, ya kan, dan tekanan 200 atmosfer. Ya, ini bisa single step maupun multi step. Kondisi fisikimia menentukan hasilnya itu sendiri. Next, please. Ya, ini nomor 4, masih ada 2 ya, recoil dan yang nanti terakhir. Recoil labeling ini jarang digunakan karena tidak digunakan dalam labeling skala besar. Jadi ini dilakukan di dalam reaktor nuklir, ya kan? Di dalam reaktor nuklir, ketika partikel diemisikan dari inti terbentuk atom recoil yang dapat membentuk ikatan dengan molekul lain yang ada di dalam material target, ya kan? Nah, jadi contohnya ini senyawa berlabel tritium itu, ya, ini H3 kan, dibuat dalam reaktor dengan bahan bakunya ini Li, ya, tritium kita pakai Li, ya kan, kemudian ditembak dengan neutron N, ya kan, maka akan keluar sinar alfa. Itu yang akan mengikatkan energi itu ke H sehingga menjadi 3, ya, 3H atau tritium. Nah. Yang kedua, senyawa yang dilabel campur dengan garam litium, ya, seperti di atas,
dan diradiasi dalam reaktor, ya kan? Nanti kita lihat contohnya. Yang ketiga, tritium dihasilkan oleh reaksi di atas akan melabeli senyawa tersebut, terutama dengan pertukaran isotop. Ya. Kemudian senyawa yang terlabeli tersebut kemudian dipisahkan. Ya, jadi ini antara bahan bakunya nanti, mana contohnya itu nomor 1, ya kan? Jadi kita akan membuat litium, membuat tritium. Nah, maka bahannya itu nanti dimasukkan ke reaktor bersama litium. Ya, jadi litium ditembak, kemudian dengan sinar alfa, ya, tembak neutron, kemudian keluar sinar alfa akan bereaksi dengan H menjadi 3H, tritium. Ya. Oke, next. Ya, recoil labeling. Ya, sekarang saudaranya, excitation labeling. Ya. Jadi ini adalah memang anaknya dari inti yang ditembak. Kalau tadi ya anak tiri gitu ya, yang tidak diharapkan mendapatkan keturunan dari induknya. Kalau ini anaknya menggunakan ion anak, ya, istilahnya anak daripada inti yang ditembak, yang bersifat radioaktif dan sangat reaktif yang dihasilkan dalam proses peluruhan inti. Jadi ini secara memang sudah diduga atau diteliti sebelumnya. Ya. Jadi A ini kalau ditembak jadi B-nya anaknya itu. Dalam peluruhan beta atau penangguhan elektron dihasilkan ion bermuatan dan berenergi yang dapat melabel, ya kan, berbagai senyawa yang diinginkan. Jadi ini biasanya memang dipakai bukan gamma terlalu lemah, ya kan, dipakai yang nanti menghasilkan sinar alfa atau sinar beta, ya. Oke, ini contohnya krom 77 meluruh menjadi brom, dan jika suatu senyawa yang akan dilabel dibakar dengan krom, ion brom yang berenergi akan melabel senyawa tersebut menjadi senyawa terbrominasi. Jadi dibalik, ya. Kalau kita ingin mempunyai sediaan, ya kan, yang ditempeli brom, ya kan, maka sediaan tersebut dimasukkan ke reaktor, kemudian didampingi dengan krom, ya kan. Oke. Jadi krom ini yang didekati oleh senyawa yang kita akan label, maka setelah ditembak maka krom ini berubah menjadi brom. Brom inilah yang boleh berikatan dengan senyawa itu, ya kan. Senyawa obat misalnya saja, ya, itu kan. Jadi terbrominasi namanya. Melabel senyawa tersebut menjadi senyawa yang terbrominasi, ya kan. Jadi krom induknya, Br itu anaknya, kan. Anaknya itulah yang berikatan dengan senyawa yang akan dilabel, ya. Nah, yang kedua mirip, yaitu kalau kita ingin tadi iod, ya kan, iod yang berikatan dengan senyawa kimia, senyawa obatnya itu, maka senyawa obat iod itu nanti, ya kan, dimasukkan ke reaktor bersama dengan xenon, Xe itu xenon, ya kan. Jadi protein diionisi dengan iod dengan memaparnya dengan xenon yang meluruh menjadi Y123, ya kan. Xe123 menjadi iod 123. Metode ini hanya menghasilkan sedikit senyawa berlabel itu saja, ya kan. Tapi bila diperlukan sangat, ya memakailah metode